Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang fungsi. Oke Sobat AdSense, di waktu SMP dulu, pasti Sobat AdSense sudah pernah mendengar apa itu fungsi ya kan? Biasanya fungsi itu diibaratkan seperti mesin, ya nggak? Jadi mesin pasti punya input atau masukan ya. Nanti akan diproses oleh mesin tersebut, lalu akan menghasilkan output atau keluaran. Jadi kira-kira ilustrasinya gini Sobat AdSense. Ya, bayangkan kita punya mesinnya gini aja, misalnya. Ini punya mesin ya. Terus mesin ini akan menerima input gitu kan ya. Misalnya inputnya dari sini. Nanti kita masukkan sesuatu ke dalam mesin ini, lalu nanti mesin ini akan mengeluarkan hasilnya, outputnya gitu ya. Jadi ada masukan atau input ya. Lalu nanti di sini akan ada keluarannya atau outputnya. Nah, misalnya mesinnya apa nih? Di sini ada proses, yang ada proses. Nah, misalnya di dalam mesin ini dia mengerjakan apa? Misalnya dia mengerjakan ya, tentu saja kalau di matematika fungsinya untuk kita ya, itu inputnya berupa bilangan ya Sobat AdSense. Nanti bilangannya akan diproses lalu menghasilkan sesuatu. Nah, bilangannya nanti prosesnya apa? Tergantung mesinnya. Beda mesin, beda proses. Misalnya untuk mesin kita ini prosesnya adalah kalikan 3 ya. Kalikan 3 lalu tambah dengan 1 gitu ya. Misalnya mesin kita seperti itu, kalikan 3 lalu tambah dengan 1. Misalnya kita punya inputnya 5. Nah 5 ini nanti akan diproses sama mesin kita. Diapain tuh? Dikali 3 lalu ditambah 1. Berarti nanti keluarannya apa nih Sobat AdSense? Ya jadi yang tadinya 5 kita kalikan 3 ya, titik aja ya. Kita kali 3 lalu hasilnya nanti ditambah 1 gitu kan ya. Nah jadi apa tuh Sobat AdSense? 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Nah kira-kira gini ya proses fungsi itu. Jadi ada input, proses, lalu output ya. Nah misalnya ganti angka lagi 7 dikalikan 3 lalu ditambah 1 gitu kan ya. 7 kali 3 tambah 1. Jadi berapa tuh Sobat AdSense? 21 ditambah 1, 22. Jadi nanti si 7 ini akan berubah menjadi 22. Si 5 akan berubah menjadi 16. Nah, misalnya kita misalkan X aja gitu ya. Jadi inputnya nggak usah dikasih angka. Kita pakai lambang misalnya. Inputnya X gitu. Kalau inputnya X, misalnya X. Nah, berarti jadi apa nih Sobat AdSense? Yang tadinya X, kita kalikan 3. Berarti jadinya X kali 3 gitu kan, X-nya dikali 3, lalu ditambah 1, hasilnya ditambah 1, berarti jadinya apa? 3X tambah 1. Nah, ini fungsi kita Sobat AdSense. Nah, jadi nanti secara matematis, notasinya atau lambangnya, ya, gini kita nulisnya, dari X berubah jadi 3X plus 1. Ya, jadi lambangnya nanti fungsi kita nih, ya fungsi kita akan mengubah nilai X menjadi apa? Kita kasih panah menjadi 3X plus 1 Sobat AdSense. Nah gitu. Ya ini kita udah mulai masuk notasi-notasinya ya. Notasi fungsinya. Ya, yang pertama bisa kayak gini nulisnya. X tanda panah 3X plus 1. Jadi yang tadinya inputnya X nanti akan diproses lalu mengeluarkan output 3X plus 1. Atau boleh juga selain kayak gini,
kita tulisnya apa? Pakai lambang. Jadi mesinnya kita namain. Misalnya mesin ini kita namain sebagai mesin F gitu ya. Biasanya fungsi F, G, H kayak gitu. Kita namain mesinnya ini mesin F misalnya. Mesin F. Nah, nanti nulisnya gimana nih? Mesin ini dari X berubah jadi 3X plus 1. Nulisnya gini Sobat SN. Fx ya sama dengan 3X plus 1 gitu. Ya, jadi nama mesinnya tadi si F kita taruh di depan, lalu X-nya itu inputnya, hasilnya di sini, outputnya di sebelah kanan 3X plus 1. Jadi bisa begini notasinya, ya bentuk pertama. Bisa begini. Ya jadi kalau kayak gini lebih jelas ya, kelihatan nama fungsinya F. Jadi misalnya tadi F5, tinggal dihitung F5 berapa? F5 adalah 3 kali 5 tambah 1, berarti 16. Ya, jadi si 5 dipetakan ya ke 16. Oke, terus si 7 tadi, F7 ditulisnya gini, 3 kali 7 tambah 1 berarti 22. Dan seterusnya, nanti Sobat SN tinggal masukkan nilai X-nya berapa, nanti keluar outputnya atau hasilnya. Bisa begini, bisa juga pakai pemisalan aja Sobat SN. Biasanya input itu dimisalkan X, outputnya itu dimisalkan dengan Y. Jadi ini Y semua nih. 16 itu Y, ya enggak? Ini Y. Jadi kalau X-nya 5, Y-nya 16. Ini juga Y, ini juga Y, gitu ya. Jadi nulisnya pakai Y aja. Y sama dengan, tadi apa? Y sama dengan 3X plus 1, gitu Sobat SN. Ya, jadi bisa begini, nih. Bisa begini, bisa begini, bisa begini juga ya. Y sama dengan 3X plus 1. Jadi nanti tergantung X-nya. Misalnya X-nya 5, berarti Y-nya berapa? 3 kali 5 tambah 1. Berapa tuh? 15 tambah 1 berarti 16. Terus Y sama dengan 3. Kalau misalnya X-nya 7 tadi, 3 kali 7 tambah 1, 22. Nah, gitu Sobat SN. Ya, jadi bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ini macam-macam cara menulis fungsi. Nah, tapi ini Sobat SN, ini cuma menggambarkan bagaimana cara kerja fungsinya. Kita harus membuat definisi yang lebih formal nih Sobat SN. Jadi gimana sih maksud fungsi yang sebenarnya secara matematika? Ya, jadi di sini ada banyak yang harus diperhatikan. Misalnya tentang masukannya ini, tentang inputnya ini. Apa bisa sembarang bilangan kita masukkan ke mesin? Ya kan, mesin kan akan kerja nanti. Pasti nggak bisa semua bilangan dong masuk ke mesin itu, ya nggak? Jadi kira-kira siapa aja sih bilangan-bilangan yang bisa masuk ke mesin ini? Nanti itu kita akan pelajari juga. Jadi apa sih, atau siapa aja sih bilangan yang bisa masuk ke mesin itu? Jadi biasanya kita sebut sebagai daerah asal. Jadi si X-nya ini harus berasal dari mana sih? Harus berasal dari mana supaya mesin ini bisa bekerja, supaya nanti mesin ini menghasilkan suatu output. Lalu nanti bisa juga kita cari outputnya tuh berapa aja ya? Di mana aja daerahnya? Kalau inputnya ini, outputnya di mana? Nah, seperti itu. Kita harus membuat definisi yang lebih formal lagi Sobat SN. Ya, kita akan bahas setelahnya. Oke Sobat SN, tadi kita sudah membahas bagaimana cara kerja fungsi ya, seperti mesin. Jadi ada input, ada proses, lalu ada output. Nah, sekarang kita akan membicarakan definisi yang lebih formal, yang lebih matematis ya tentang fungsi. Jadi untuk membicarakan fungsi, nanti ada 3 himpunan yang berkaitan. Jadi yang pertama adalah namanya himpunan daerah asal Sobat SN. Jadi X-nya tuh dari mana sih? Masukannya yang tadi itu harus dari mana sih supaya fungsinya, supaya prosesnya bisa dikerjakan, supaya mesinnya bisa bekerja, ya nggak? Terus ada daerah kawan, ya nanti X-nya itu ada di mana hasilnya. Dan daerah hasil, ya hasil nilai-nilai X-nya setelah dimasukkan ke fungsinya. Ya, jadi definisinya gini Sobat SN, ya, fungsi. Jadi adalah, ya fungsi adalah suatu aturan
Ya, jadi kita bilangnya suatu aturan aja ya Sobat SN, bukan proses lagi, tapi hampir mirip lah, aturan proses ya. Jadi suatu aturan adalah suatu aturan yang menghubungkan nih Sobat SN, yang menghubungkan semua elemen. Elemen tuh anggota himpunan ya. Jadi semua elemen dari himpunan A gitu misalnya, A ke himpunan B ya. Semua elemen ya Sobat SN, ini kata kunci juga nih. Semua elemen dari himpunan A ke, lalu di sini ada kata kunci lagi, ke tepat satu gitu Sobat SN, ke tepat satu anggota B. Anggota atau elemen B. Anggota atau elemen dari himpunan B. Nih, tepat satu gitu ya Sobat SN, ke tepat satu anggota atau elemen dari himpunan B. Nah, himpunan A ini nanti kita sebut sebagai daerah asal ya. Himpunan A disebut daerah asal fungsi. Nah, daerah asal nama lainnya itu domain ya Sobat SN. Jadi, kalau dengar kata domain itu maksudnya daerah asal. Asal atau domain fungsi. Nah, himpunan B-nya ya, himpunan B-nya disebut nanti disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Atau kodomain. Nah, gitu Sobat SN. Nah, nanti tadi kan ada satu himpunan lagi yang berkaitannya. Itu disebut sebagai daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Ya, jadi nanti kita lambangkan dengan himpunan R aja ya. Jadi ada nanti himpunan R ya, disebut daerah hasil atau range gitu ya. Dari fungsi. Nah, contohnya gimana? Contohnya yang tadi bisa. Jadi kita harus buat suatu aturan gitu kan ya. Ada aturan, ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, contoh kita pakai notasi yang sebelumnya ya. Jadi kita namain aturan kita atau mesin kita, mesin F tadi ya. Jadi ada mesin F. Tadi gimana nulisnya? Fx sama dengan tadi kalikan 3 lalu ditambah 1. Mesinnya gitu kan ya. 3x tambah 1. Nah, gimana cara bikin aturannya? Bikin dua himpunannya. Kita bikin misalnya himpunan A-nya dari mana ke mana nih? A-nya itu ya si domainnya itu kita bikin misalnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 nih Sobat SN. Jadi domainnya isinya cuma 5. Ya, ini daerah asalnya. Nah, kodomainnya misalnya berapa? 1 sampai 20 misalnya. Ini kodomain kita. Ya, 1 sampai 20.
Ini daerah asalnya, ya, ini kodomainnya, daerah kawannya. Jadi nanti gimana tadi? Suatu aturan yang menghubungkan semua elemen. Ya, jadi semua elemen dari A harus dihubungkan. Jadi gini Sobat SN, si 1 harus dihubungkan ke salah satu. Ya, ke salah satu kan, ke tepat satu anggota. Jadi si angka 1 nih Sobat SN, satunya dihubungkan kemana? Satunya dari A ya, dihubungkan ke 3 kali 1 tambah 1. Ke berapa tuh? Ke 4. Jadi angka 1 kita, si anggota A dihubungkan ke angka 4. Terus si angka 2-nya gimana? Angka 2-nya kita hubungkan ke 3 kali 2 tambah 1. Berapa tuh? 7. Gitu ya. Angka 3-nya, anggota A ya, kita hubungkan ke 3 kali 3 tambah 1, jadi 10. Angka 4-nya dihubungkan ke 3 kali 4 ditambah 1. Jadinya 13. Lalu yang terakhir angka 5-nya kita hubungkan ke 3 kali 5 tambah 1. 16. Nah, ini aturan kita kan. Ini jadi aturan ini si 3x plus 1 menghubungkan angka 1 ke 4, angka 2 ke 7, angka 3 ke 10, 4 ke 13, 5 ke 16. Nah, ini fungsi. Ya enggak? Jadi ada aturannya, ada himpunan A, ada himpunan B-nya. Range-nya siapa? Nah, di sini kita bisa lihat daerah hasilnya apa? R-nya. Ya, jadi R-nya adalah hasilnya 4, 7, 10, 13, dan 16. Gitu Sobat SN. Jadi jelas ya, ini domainnya. Ya, ini domainnya. Kita singkat D aja ya, domainnya. Ini kodomainnya. Ini daerah hasilnya atau range-nya. Oke. Jadi ini fungsi secara lebih formal Sobat SN ya. Jadi aturan yang menghubungkan semua elemen himpunan A ke tepat satu elemen dari himpunan B. Oke, mudah ya Sobat SN? Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang fungsi. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat SN, salam pintar!